Salam saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada di seluruh dunia. Haleluya. Salam sahabat. Hari ini tanggal 2 Oktober tahun 2025. Saya dari Rumah Doa Lake Mini Mewodide, Papua Tengah, Kepulauan Papua. Saya menyampaikan dan memberitahukan apa yang hari ini sedang terjadi di seluruh dunia dari surga. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih, haleluya. Pada hari ini, hari Sabat, di surga, di dalam dimensi roh, di seluruh dunia, hari ini sedang terjadi pemeteraian oleh darah Yesua di dahi orang-orang pilihannya, orang-orang saleh, terutama dari 144.000 orang-orang jauh di asli yang ada di negeri ini, di tanah Papua, dan yang ada di Yerusalem, dan ada di berbagai negara di ujung-ujung bumi. Dan dengan demikian, apa yang saya mau sampaikan, saya mengambil tema bahwa pengumuman dan pemeteraian tanda milik Yahosua Amasya Adonai di dahi hari ini sudah dimulai. Dan hari ini sedang dilaksanakan di seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Dengan demikian saya mengharapkan dapat mengikuti channel saya ini sampai tuntas, sampai akhir. Lalu apa yang saya sampaikan ini segera disebarkan luas kepada setiap grup-grup yang ada di berbagai dalam media massa, di berbagai media massa, sehingga mereka juga segera bersiap dan berwaspada dan bersiap dan berdoa. Karena setiap orang yang akan dimeteraikan adalah mereka yang mempunyai kebenaran Yahosua Amasya Adonai. Mereka yang mempunyai firman Tuhan yang sedang bersedia. Itulah yang akan dimeteraikan dari antara 12 suku Israel yang tersebar di seluruh dunia. Dan juga semua orang-orang pilihan dari bangsa-bangsa lain. Haleluya. Dengan demikian, saya mengharapkan untuk segera berita ini di-share di berbagai media massa. Salam saudara-saudara terkasih, saya akan memulai dengan kesaksian saya dalam hasil doa rema Tuhan pagi ini, di Sabat pagi ini. Haleluya. Untuk itu saya membacakan satu ayat saya, yaitu Wahyu 7 ayatnya yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu hari ini 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Di Wahyu 14 di ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya Yahosua dan nama bapaknya JHWH atau Yehova. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di mana saja Anda berada pada saat ini, saya akan memulai dengan hasil doa. Saya akan memulai dengan hasil doa, yaitu berhubungan dengan tadi pagi ini jam 5 Sabat. Sebelum Sabat dibuka, kami disuruh berdoa lewat pernyataan, lewat mimpi, dan kami masuk doa. Pada saat kami masuk doa, Tuhan perlihatkan bahwa banyak orang itu tidak mau renungkan firman Tuhan, selalu sibuk dengan kesibukan masing-masing, kesibukan dunia ini.
Lalu Bapak memberitahukan rahasia itu. Kenapa orang menjadi seperti begitu? Kami berdoa, kami merendahkan diri, kami minta ampun. Pada waktu kami berdoa dan kami minta ampun, Roh Kudus menyingkapkan rahasia duraka neraka yang ada dalam pikiran manusia ini. Di depan di pikiran manusia ini. Lalu Bapak perlihatkan itu ada seperti akar bahar laut. Yang dari laut itu dia mau menguasai batu karang di daratan begitu. Tuhan perlihatkan. Lalu kami berdoa minta ampun karena moyang-moyang hampir seluruh Indonesia, bahkan di seluruh wilayah pantai Papua dan juga itu banyak mereka menyembah dan menggunakan akar bahar ini. Haleluya. Lalu kami berdoa masuk lagi, berdoa begini, Bapak perlihatkan itu ada burung besar, dia punya jari itu mencengkeram setiap manusia punya otak di atas ini, pikiran ini. Ya, baru Bapak bilang begini, itulah penguasa awan gelap yang menutupi pikiran manusia sehingga manusia itu selalu sibuk dengan kesibukan dunia. Tidak ada tempat, tidak ada waktu lagi untuk mereka berdoa, berjaga-jaga dan berwaspada. Tetapi selalu kesibukan, baik itu orang rohani, bukan orang rohani, anak Tuhan, bukan anak Tuhan, siapapun dia. Lalu setelah itu kami berdoa merendahkan diri. Lalu Bapak bilang itu cabut itu pohon akar bahar itu. Waktu mau mencabut pohon akar bahar itu ternyata burung tadi atau yang disebut dengan awan gelap ini dia kembali hinggap di atas di atas pohon akar bahar ini. Jadi burung ini seperti yang pernah dilihat oleh tanda Nabi Yunus setelah Yunus keluar dari ikan paus. Setelah Yunus keluar dari perut ikan paus, dia duduk di atas pasir di pantai Niniwe. Lalu ada satu pohon yang tiba-tiba muncul di atas dia dan terik matahari tidak membakar dia karena dia bernaung di bawah pohon yang bagus ini. Namun Bapak disuruh tidak keluar dari situ untuk kau pergi kerja dan kau jalankan perintah selanjutnya. Tetapi Nabi ini Yunus ini dia tetap tinggal di situ. Dia rasa nyaman tinggal di situ. 3 hari 3 malam dia sudah tinggal di situ. Begini Tuhan mendatang ulat dan menghancurkan pohon ini. Setelah pohon ini dihancurkan, lalu dia kembali terik mengenai dia lagi dan dia keluar dari situ. Saudara-saudara terkasih, itulah pohon itu adalah pohon akar bahar. Manusia menyembah kepada pohon akar bahar. Lalu merasa bernaung di dalam, dia rasa nyaman. Dia sibuk dengan ke kantor, dia sibuk dengan usaha, dia sibuk dengan bisnis, dia sibuk dengan HP, dia sibuk dengan sekolah, dia sibuk dengan dia punya petani, sibuk dengan dia pekerjaannya dan lain-lain, kesibukan masing-masing sehingga mereka masih manusia lupa akan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Tadi Bapak beritahukan begitu, mereka nyaman dengan kesibukan mereka masing-masing. Mereka tidak berwaspada dan bersiap-siap. Sementara bumi sedang goncang dan tanda-tanda kedatangan anak manusia sudah dekat. Bapak memberitahukannya seperti itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Lalu ketika kami berdoa dan meminta ampun akan dosa ini, lalu Tuhan cabut pohon akar bahar ini dengan burung-burungnya yang menguasai setiap kepala manusia. Dia menutupi awan gelap itu semua dicabut dengan pohon-pohonnya, dengan burung-burungnya, lalu dibuang ke dalam lautan api neraka. Lalu dibuang ke dalam lautan api neraka. Lalu Bapak perlihatkan, haleluya, di depan testa depan ini ada garis. Dia tadinya dia miring karena ditutup dengan awan gelap, tapi dia lurus kembali. Seperti satu tiang yang berdiri, tiang salib Yesuha yang berdiri depan sini. Lalu dibilang itu manusia itu belum dimeteraikan karena belum ada kebenaran dalam mereka. Setiap orang yang ada kebenaran baru akan dimeteraikan dengan tanda huruf T sebagai tanda kepemilikan Tuhan. Lalu kami berdoa dan lalu Bapak perlihatkan sari makanan rohani firman Tuhan itu disaring masuk ke dalam
setiap testa pikiran manusia. Lalu di situ ditaruh saringannya sehingga setiap hanya yang bisa masuk ke dalam adalah hanya firman Tuhan. Sedangkan yang bukan firman Tuhan itu disaring dari tempat saringan yang ada di testa ini. Saudara terkasih, ini suatu rahasia besar yang Bapak bukakan. Haleluya, hari ini. Dan setelah itu Bapak memperlihatkan itu Yesus sendiri hadir dan mulai meteraikan di dahi. Lalu dengan kami berdoa itu dengan meterai apa? Lalu Bapak bilang dengan darahnya Yesus sendiri dimeteraikan, dan pemeteraian mulai hari ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, haleluya. Saya akan memperdengarkan hasil rekaman kami, haleluya, supaya Anda dapat mengikutinya. Laut semua, macam air laut ikut goyang begitu. Dia bukan bergelombang, tapi dia goyang begitu, macam bergema begitu, bunyi getaran begitu, sampai semua rasa merinding. Hari ini macam satu pelaksanaan kerajaan Elohim macam terjadi dalam hukum roh. Semua anak-anak Elohim dimeteraikan hari ini. Saya bacakan Wahyu ayat 1 sampai 8. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 sedang digenapi. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi, dan mereka angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbenam. Matahari terbit. Dengan suara nyaring kepada malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba Elohim mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Dan ada 12 suku Israel yang dimeteraikan. Dari suku Asyir ada 12.000. Haleluya. Kombinasi ada 20. Haleluya. Ada 12.000 dan suku Sebulun ada 12.000. Haleluya. Dari suku Benyamin 12.000. Haleluya. Bapak Mama Takar Balai di Bapak Mama Takar Baskoprai dari Bapak Mama Takar. Haleluya. Baskoprai dari Bapak Mama Takar. 5 pemeteraian jalan Bapak Mama Takar. Bapak segala dimeteraikan dari Mama Yusina dan lain-lain dan kami Bapak Mama Takar Balai di Bapak Mama Takar Baskoprai. Haleluya. Ada suara malaikat Tuhan. Dengar ada suara malaikat Tuhan dari Tuhan sendiri. Hari ini. Dia bilang, aku adalah pelaksana firman yang kuat. Aku akan berjalan dari timur, barat, utara, dan selatan. Aku akan melaksanakan tugas amanat agung yang diperintahkan kepadaku untuk memeteraikan orang-orang pilihanku di dalam meterai kudusku. Mulai hari ini terjadi gemah di seluruh muka bumi. Maka semua jagat raya, angkasa akan merasakan bagaimana kewibawaan Bapa Yahweh meteraikan anak-anak perjanjian di dalam hukum roh. Mulai hari ini pelaksanaan akan terjadi. Mama lihat di surga itu, malaikat mereka pegang tari tamborin, puji-pujian dengan mereka punya alat musik. Mereka menari hari ini macam keramaian kerajaan surga untuk melihat penobatan pemeteraian anak-anak Elohim di muka bumi. Haleluya Bapak, dalam nama Bapak Mama Takar. Haleluya. Surga ramai hari ini saudara-saudara terkasih. Di dalam dimensi roh atau pemeteraian itu dengan Roh Kudus. Kita tidak tahu manusia di bumi itu dengan kesibukan karena ini masing-masing. pemeteraian sudah diumumkan dan sedang dimeteraikan hari ini. Pemeteraian dengan tanda huruf T ini. Haleluya. Haleluya. Agak ulangi tadi Mama belum ikuti. Salam. Dengan tanda huruf T ini dengan darah Yesus Haka atau dimeteraikan dengan Roh Kudus.
Kami minta petunjuk didai setiap orang yang percaya dari 140.000 orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang ada di utara, timur, barat, dan selatan. Bapak Takarabas Kopkades. Haleluya. Mama lihat itu dimeteraikan dengan tanda, dengan darah Yesus. Darah Yesus. Dalam perjanjian baru semua. Darah Yesua dan namanya Yesua, Darah Yesua. dan namanya Bapa Iya. di surga, YHWH. Baru masuk dalam perjanjian baru. Pemeteraian. Iya. Bapak, yang dimeteraikan ini hanya khusus untuk 12 suku Israel kah, kaum darah daging di 12 Israel, atau bukan orang Israel lagi? Bapak kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus sampaikan itu untuk semua suku-suku bangsa yang ada di atas negeri dan di atas tanah perjanjian Tuhan. Di atas negeri Untuk ini. 12 suku Israel. Bapak, Iya. Yang ada di negeri ini. ada di Papua. atas negeri ini, Maupun Iya, di atas negeri dan tanah perjanjian Tuhan. di negeri ini dan di tanah perjanjian Tuhan. Itu tanah perjanjian Tuhan itu di Yerusalem, dan di atas negeri ini Bapak yang di Papua, dan juga di arah yang di utara, timur, barat, dan selatan dari kaum Yahudi Israel ada 144.000. Mulai dimeteraikan hari ini sah dalam beberapa Haleluya. 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 Saudara bersiap-siap, saudara. Haleluya. Beri dirimu dimeteraikan hari ini. Haleluya. Dan seluruh dunia. Karena hari ini dia akan berlangsung sepanjang bulan Oktober, atau kami belum tahu. Tapi dalam jadwal Tuhan hari ini sudah mulai dimeteraikan. yang ada di tanah perjanjian. Haleluya. Haleluya. Bapak kau luar biasa, dahsyat. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih itu dalam perjanjian-Mu Tuhan. Terima kasih. Perjanjiannya Terima digenapi kasih. hari Terima ini. kasih. Perjanjiannya digenapi hari ini. Pada hari Sabat adalah hari Tuhan. Jangan main-main dengan hari Sabat. Hari Sabat selalu Haleluya. beribadah. Haleluya. Mama lihat ini. Yesus dia pakai dia punya baju kebesaran sebagai imam besar. Iya. Yang kemarin Mama lihat Yesus hadir itu baju imam besar, tapi imam besar waktu macam Harun, pakai pakaian Harun begitu. Imam besar yang baju macam Harun pakai punya. Tapi yang sekarang ini Mama lihat Yesus dia berdiri sebagai imam besar, tapi dengan baju kerajaan. Itu dia punya jubah kerajaan, tutup dari atas. Di dadanya biru. Dada Yesus itu bajunya biru. Terus yang jubah besar yang gantung dari belakang, tutup belakang itu warnanya ungu tua, campuran ada merah. Ada campuran dengan merah. Campuran merah. Dan merah itu dia macam sisik gantung dari pinggiran bagian ketiak ini baju ke bawah. Kiri kanan ketiak ini itu merah. Jubah itu ungu tua. Sedangkan jubah keseluruhan itu ungu tua. Yesus pakai itu. Itu pakaian kebesaran, pakaian kerajaan. Itu pakaian darahnya. Mahkota. Jubah darahnya. Wahyu 4:4. Mahkota Yesus punya rewok ini. Jenggot ini sudah panjang sampai ini sudah ke bawah. menunjukkan dewasa. Sudah panjang sampai di bawah. Jadi Mama lihat di dahi Yesus itu macam permata seperti cincin permata. Cincin permata. Itu dia di dahi Yesus. Jadi Yesus melihat ke bumi pakai cincin permata itu. Dia memandang ke bumi itu. Dia punya cincin permata ini yang mengkilau ke bumi ini. Dia menatap semua manusia masuk di dalam dia punya cincin permata itu. Tapi cincin permata ada di dahi dia. Jadi Yesus dia memandang ke bumi itu loh. Dia memandang pakai cincin permata. Dia bilang kamu adalah kekasihku.
Amin. Kamu permata hatiku. Aku mengasihi kamu, aku memandang kamu sebagai permata hatiku sendiri. Jadi dia tanam dia permata itu di dahi dia. Kalau lihat dia berdiri, dia kebesaran tinggi. Israel ini tinggi sekali orang itu. Jadi kaki ada di bumi. Manusia itu tidak lihat kira-kira Yesua itu kecil. Ketinggian dia Ternyata pandang Yesua kita itu besar, berkuasa. Orang berdiri dia pandang kita ada di kaki saja. Jadi perhatikan dengan dia bercincin permata itu. Tapi lihat dia kedudukan itu di kerajaan surga. Jadi Yesua dia berdiri, dia punya tempat duduk singasana itu dia berdiri. Dia berdiri untuk dia memperhatikan ke bumi begitu. Dia perhatikan ke bumi, semua manusia yang ada di bumi. Tapi pandangan dia bukan pandangan dengan mata manusia yang kita lihat mata dua biji mata, tapi Yosua dia pandang dengan dia punya permata, cincin permata yang ada di dia punya dahi. Itu yang dia bilang, kamu adalah permata hatiku. Aku memandang kamu sebagaimana aku rindukan permata hatiku. Pandangan Yesua seperti itu. Dahsyat. Wahyu 11 ayat 1. Yang ditebusnya, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Elohim. Suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru yang dahsyat gemuruh, dan suara yang aku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Lalu di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang. Haleluya. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Sama seperti perawan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak. Dia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai dan anak domba itu. Kalau mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak takar balais. Terima kasih, kita berdoa. Bapak, di dalam nama Yesua Masih Adonai kami percaya. Hamba sudah menyampaikan kabar berita dari Sion di Bapak, di mana hari ini sedang diumumkan dan sedang dimeteraikan 144.000 orang-orang saleh, orang-orang pilihan yang ada kebenarannya dari kaum anak cucu Israel yang ada di negeri ini, di tanah Papua maupun di tanah perjanjian di Yerusalem dan di berbagai tanah perjanjian bagi kaum Israel yang diterceburkan di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesua Masih Adonai, biarlah kabar berita ini mereka yang mendengar, mereka percaya dan mereka sebarkan sehingga setiap orang semakin mempersiapkan diri untuk dimeteraikan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Yesua Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.